Hai, kembali lagi di Travel Talk. Let's talk about your journey. Perbincangan kita kali ini tuh makin seru banget ya. Traveler di rumah juga penasaran banget. Kapan sih kira-kira waktu terbaik untuk datang ke Alaska ini? Nah, Kak, ada nggak sih kayak best time to visit Alaska gitu? Untuk season Alaska sendiri ya Iya. teman-teman ya, dia ini nggak sepanjang tahun kayak season Singapura. Jadi untuk Alaska, dia tuh ada seasonnya, Cid. Dalam setahun, bulan yang bisa dikunjungi itu adalah bulan Mei sampai September doang. Kenapa bulan Mei sampai September doang? Karena di luar bulan itu, Alaska tuh bersinar matahari cuma 4 jam, guys. Jadi gelap terus, Kak. Iya, udah gelap dan itu dia bisa drop lebih di bawah 0 derajat. Kenapa disebut Mei sampai September, teman-teman? Karena Alaska ini dia punya summer seasonnya itu antara Juni, Juli, Agustus. Jadi kalau Mei itu baru buka season Alaska, itu dia masih yang cukup dingin, kadang sering hujan, Cid. Gitu. Nggak salju gitu ya kayak? Enggak, sering hujan dan angin kencang. Ini nggak gitu. nyaman lah ya, Kak, Yes, untuk berjalan. kan kalau angin kenceng, kayak kalau salju kan dia turun aja Iya, kan. Tapi betul. kalau angin kenceng kan itu bikin Menggigil. dinginnya kan sampai nusuk Sakit ke tulang gitu ya, kan. Kak, ya? Iya, September juga penutupan season Alaska itu mendung melulu, hujan melulu. Jadi better itu di Juni, Juli, Agustus seperti itu. Karena apa? Dia itu adalah musim season summernya dia. Jadi panas, kalau dibilang summer, wih panas banget dong gue. Enggak, musim summernya dia itu kalau panas, Cid, dia itu cuma di 18-20 derajat. Mewah banget tuh. Kalian mesti catat, pokoknya nggak sepanjang tahun ya. Jadi jangan berpikir kalau misalnya Alaska itu dingin, jadi kalian mau berangkat di bulan Desember karena pasti musim dingin. Nggak seperti itu ya. Nah, Kak, kan kalau misalnya kayak gini kan jauh banget tuh ya Alaska ya. Nah, kalau untuk Alaska tidak seperti rute Singapura yang hanya bawa paspor aja tidak perlu visa. Alaska itu dia punya 2 visa dan dua-duanya itu top of the visa ya. Jadi susah-susah gampang dapatnya. Betul. Apa tuh, Kak? Yang pertama adalah visa Amerika, yang kedua adalah visa Kanada. Jadi kalau untuk visa Amerika dan Kanada untuk rute Alaska, baik rute-rute lainnya ya. Kalau misalkan kalian bilang nih, saya mau proses visa nih, kita akan mengirimkan ini sebagai supporting dokumen, yaitu adalah surat sponsor letter. Oke, akan mengikuti trip ini Iya, gitu ya, Kak, jadi ya? kita akan sebutin paspor detail kalian, terus juga kode bookingnya, naik cruise apa, dari tanggal berapa ke berapa. Kita akan bilang tolong granted visanya karena ini memang dia adalah peserta cruise. Biasanya itu dia approve. Jadi kalau misalkan cruise-nya bilang, aduh Amerika saya ketolak, tapi cruise sendiri dia tetap, gue akan mengikuti peraturan negara yang gue visit. Jadi pokoknya number one itu visa harus granted terlebih dahulu. Karena kalau misalnya visa sampai ditolak, there's nothing we can do. Itu adalah ketentuan dari embassy dari US dan juga Kanada itu sendiri. Nah, selanjutnya nih aku mau bahas kamarnya gimana sih, Kak? Kalau misalnya di Princess ini. Nah, untuk kalau kamar sendiri ya, tadi sebelum masuk kamar ya, Cid, kenapa ini juga salah satu pertanyaan orang, kok kenapa mesti punya 2 visa? Kalau Alaska kan Amerika doang ya, ngapain gue punya Kanada gitu. Nah, ini salah satunya gini nih teman-teman. Kenapa kita harus punya Kanada? Dan kembali lagi ini yang paling penting nih. Waktu teman-teman punya visa Kanada sama visa Amerika itu harus multiple entry, Cid. Oke. Iya, nggak bisa single entry. Kalau Amerika mungkin teman-teman dapat yang 5 tahun dan multiple, tapi Kanada kadang bisa single. Kalau kita nggak sertakan Lampirkan surat sponsor cruise. Oke. Karena 2 negara ini, dia Kanada udah tahu nih, oh lu mau ikut cruise, gue akan kasih multiple entry. Karena apa teman-teman? Nih ada Kanadanya di sini, Victoria, British Columbia, ini Kanada. Kenapa harus multiple? Orang bilang, ya saya nggak turun lah mbak di Kanada, udah nggak usah pakai visa Kanada gitu. Bukannya nggak turun Bapak Ibu, dari dermaga setempat yang awal Seattle Vancouver, teman-teman nggak bisa naik kapalnya. Karena Cid, waktu gua naik kapal itu, pengecekan visa itu ada di dermaga awal. Dia akan tanya, where is your US visa and Canada visa? Salah satu nggak ada, boro-boro nggak bisa turun, nggak bisa naik bu sama kapalnya. Kayak gitu. Iya, dan kenapa harus multiple entry? Karena gini, Kita berkali-kali ya kayak turun di Kanadanya itu. nah kalau ditanya berkali-kali, dia biasanya untuk Kanada itu dia cuma 1 kali, Cid. Cuma kalau pesiar itu dia masuk ke international water. Nah, jadi waktu dia dari Alaska, dia masuk ke Kanada kan lewat international water. Betul. Keluar dari Kanada, misalkan balik ke Seattle, itu international water lagi. Jadi 2 kali.
That's why lu mesti punya visa multiple entry. Nah, itu Tuh, nggak main-main nih kalau untuk ini traveler Alaska. itu tips yang paling penting kayaknya di kalau Iya. untuk rute Alaska ini itu mesti benar-benar digarisbawahi banget. Biar Kalau kecil kalian segini, tetap visanya. visa US dan visa Kanada dan harus multiple. Betul sekali. Itu tolong digarisbawahi, di bold dan juga di apa stabilo ya kayak. Iya, itu wajib banget. Kemudian di atasnya ada window. Window di mana yo, Cit? Waktu itu kan gue ajarin tuh. Aku tahu. Gimana? Jadi kalau window itu nggak di bawah water kan, nggak Yes. di bawah air. Dia Betul. posisinya tetap ada di atas air, traveler. Jadi kalau bagian bawah itu hanya untuk mesin-mesin kapal saja, betul kan Kak? Betul. Iya, aku masih inget loh. Citra ini inget banget karena dia udah mau naik cruise soalnya. Iya, aku tuh udah pelajarin banget Kak. Aku udah Kalau hitung-hitung. windownya tuh di situ tuh, Cit. Yang ini ya Kak? Yes, betul banget. Kemudian setelah itu adalah balkoni. Balkoni yang mana, Cit? Balkoni itu yang ada di bagian atas Kamar kan, idaman Kak? nih biasanya. karena untuk harga balkoni aku kan kemarin nanya nih kisaran harganya kayaknya tuh yang paling masuk itu di model balkoni gitu. Kalau misalnya inside ya window masih oke lah, tapi kalau balkoni kamu bisa dapat kemewahan, bisa nyantai-nyantai di bagian luar kamar itu dengan harga yang Yes. sangat menarik ya Kak ya. Dan kalau untuk rute Alaska, orang Indonesia itu kita sarankan ngambilnya balkoni. Kenapa, Cit? Karena kan seperti yang tadi gue bilang, kita akan visit banyak glacier gugusan es. Dan kapal tuh suaranya announcement gitu bahwa we are entering Glacier Bay area. Itu orang kalau yang nggak di kamar balkoni, mereka mesti naik ke atas ini, Cit. Oh iya Dan karena mereka mau lihat gugusan Betul, itunya betul, kan. betul. Nah, kalau lu punya balkoni, lu private, Cit. Tinggal Tinggal buka keluar balkon, kamar. duduk sambil minum. Sepanjang hari lu lihat tuh IG story, guys, gue lagi di ini guys, gini-gini. Wah. Citra bete Kak, Citra nggak bisa merinding karena soalnya Citra belum pernah ke sana. Nih Kak, semuanya udah komplit. Sekarang aku mau nanya biasa. Makanan. Lagi-lagi ya, gue sisa kurus, Cit, kalau naik cruise, Cit. Aku gak jauh kemana-mana pun pasti yang dicari tuh makanan. Nah, gimana kualitas makanan di sana tuh, Kak? Nah, kalau untuk Princess Cruise sendiri ya, karena dia salah satu kapal Princess ini tuh salah satunya adalah apa? Dia juga di manajemennya sama Jepang. Nah, I see. jadi walaupun dia di Alaska ya, dia tetap ada tuh, Cit, nasi. Touch of Asian Iya, ya masih ada ya Kak? Asian-nya ada. Kalau Indonesia mah udah pasti deh sarangnya di Grand Buffet. Karena apa? Kan kita milih-milih ya, Cit. Iya. Oh, ini enak nih. Ah, ini nyobain lah ini segala macam. Jadi dan lu bisa gini, Cit. Abis makan nih dari grand dining ya. Wah, kayak gue masih iseng deh pengen ke buffet deh, pengen ngambil apa kayak pizza gitu. Lu turun aja. Itu boleh Kak, meskipun Boleh. 2 kali 3 kali makan gak Nggak apa-apa. masalah. Keluar masuk restoran gak Iya, kalau masalah. nggak salah abis makan dining biasa. Tapi gini, kalau untuk dining sendiri kan dia kan di serve ya Iya. 1,5 jam. Biasanya kita nggak bisa Oh, keluar I masuk see. karena kayak makan yang bener-bener di serve mewah gimana sih? Iya. Appetizer dulu, main course sambil ngobrol ini itu ya kan. Tapi in total mereka punya berapa banyak restoran? Nah, kalau untuk restoran sendiri dia sekitar 15-an ada. 15-an. Iya, 15-an. Dan yang free? Yang free itu hampir di 11. 11 dari 15 itu free. Aduh, jadi gak cuma nyaman kamarnya, mewah kapalnya, makanannya juga enak-enak, tapi ada satu hal lagi nih yang paling penting. Ada peraturan gak sih Kak atau ketentuan khusus yang kita harus taatin saat kita masuk ke sana? Ya, kalau untuk pesiar sendiri kan memang dia moda transportasi. Apa yang diperbolehkan di darat tidak bisa kita samakan dengan di laut. Betul. Gitu. Karena seperti yang kita tahu, si cruise ini dia memang menjaga sekali keamanannya. Kalau untuk kapal pesiar sendiri, dari awal kita masuk dari dermaga, itu pengecekan dokumen, segala macem. Itu tuh bener-bener sangat strict. Contoh, lu nama salah satu kata, lu nggak bisa naik kapal, Cid. Serius Kak? Iya. Satu kata per satu huruf nih Kak? Satu kata. Kalau satu huruf mereka Masih- masih consider bahwa Oke. human error. Tapi kalau misalkan satu kata, misalkan contoh nih nama gue Fani Hayuda ya. Misalkan gue cuma ditulis di situ Fani doang, gue kelupaan taruh nama waktu booking Hayudanya di situ. Itu tuh langsung reject. Karena dia asumsi ada 2 orang Fani memang. Oke. Fani aja atau Fani Hayuda. Fani Hayuda. Princess itu punya ini, Passport Global Access, Medallion Class. Nah, Medallion Class ini apa? Ini adalah kartu kamar kita, Cid. Di sini. Nah, waktu cuma di Princess Cruise nih kita naik kapal, kita nanti dikasih kayak jam gitu untuk ini Medallion Watch. Oke. Nah, jadi ini ada Medallion Watch, ini untuk kartu kamar. Jadi kita kalau
mau masuk kamar tinggal touch aja. Jadi bisa pakai ini teman-teman, yang namanya Medallion Class ini. Untuk payment juga melalui itu Yes. Kak? Untuk payment bisa langsung di handphone atau misalkan teman-teman mau, kecuali kalau teman-teman bayar cash ya, bisa langsung ke counternya. Aku juga ada satu hal yang bikin aku penasaran sih Kak, kalau misalnya naik cruise ini. Kalau kan kita ya tahu sendiri, apalagi cewek, terus perginya ke tempat yang dingin. Itu kan bagasi kan pasti gede-gede banget ya, Nah, travelers iya ya. tuh. Wah. Nah, aku masa harus Ini koper lu segede gini nih. Makanya aku mikirin, aku mesti geret-geret, ada gitu decknya ada 17 lagi. Kalau misalnya kamarku di sana, aku ingin naik dari sini, itu gimana Kak untuk bagasi aku? Nah, oke. Jadi kalau untuk cruise sendiri, dia itu selain pelayanan di kapalnya oke, dia pelayanan di dermaga juga good. Dan dia akan cek dulu tiketnya mana, tiket cruise-nya apa, segala macam. Dia check-in dulu. Kemudian setelah di-check-in, baru kita naik ke level up-nya si dermaga untuk check-in orang. Baru kita check-in orang, serahkan paspor, segala macam, dia akan cek ini itu dengan nama, lalu segala macam visa, pokoknya itu checkpoint banget deh si dermaga ini untuk ngecek ini itu segala macam. Setelah oke, semuanya beres, baru kita masuk ke kapalnya. Sebelum masuk ke kapal, kita akan masuk kemana? Lewat imigrasi dulu. Imigrasi dulu ya. Iya, imigrasi dicek lagi. Seketat itu, Cit. Kita kan di negara orang kan ya Kak. Iya, negara Ya, orang pasarnya jauh, di laut lagi. Nah itu yang jadi salah satu concernnya kita juga kan Kak, untuk berpergian dengan kapal pesiar ini. Tapi traveler pastinya kan semua yang dilarang itu dan semua tingkat keamanan itu pun untuk keamanan kita sendiri kan, demi kenyamanan kita kan. Betul. Jadi setelah ini pun informasi mengenai Princess Cruise ini masih banyak banget nih. Aku pengen tanya, sebenarnya ini yang paling penting sih, ada tips-tips khusus gak sih Kak? Oke, kalau untuk tips-tipsnya, untuk rute Alaska ya, salah satunya yang sudah pasti teman-teman bawa bajunya itu juga nggak harus yang bener-bener winter coat gitu, yang pakai bulu-bulu gitu, Cit. Nah, kalau untuk Princess Cruise sendiri, jadi gini, di kapal-kapal pesiar tertentu ya, khususnya kita lagi ngomongin Princess Cruise ini, dia tuh ada formal night 2 kali. 2 kali? Iya, jadi kalau teman-teman makan di grand dining seperti itu, bajunya harus formal. Jadi salah satu tipsnya adalah harus bawa baju yang pastinya Iya, bagus bawa ya baju, kayak selain terus untuk foto betul. juga karena ada acara fine dining itu sendiri. Lalu kayak misalkan obat-obatan sudah pasti ya harus dibawa. Ya itu tips-tipsnya sih kayak begitu. Yang sudah pasti, contoh kalau misalkan kayak obat kayak gitu teman-teman harus bawa karena kan kita kan bepergian jauh. Betul. Dan bepergian lama. Iya. Jadi lebih baik teman-teman bawa obat-obat yang sudah biasa teman-teman pakai ya in case, karena kita nggak pernah tahu perubahan cuaca kan dingin atau segala macamnya. Itu harus tetap dibawa. Tidak lupa juga kayak charger handphone jangan lupa dibawa, Cit. Aduh, itu penting banget tuh, view fenomenal dan Itu nggak terkelewat. bisa eksis, power bank juga yang pasti ya kayak. Buat IG story ya, kita IG story langsung post, foto post. Nah, Mungkin ada tips lagi untuk jaga signal biar nggak lelet, gimana tuh? nah agak jaga signal untuk kalian. Emang kita ini ya, banci tampil ya kita ya, demen banget ya kita ya. Karena suka banget. salah satu Ciwi-ciwi tujuan eksis. salah satu tujuan kita untuk jalan-jalan kan buat foto-foto Betul. kan. Kalau untuk Princess sendiri dia menyediakan wifi, dia menyediakan wifi dengan harga yang terjangkau ya, Cid. Kenapa untuk wifi di kapal pesiar tuh bayar? Karena kita tarik satelit, namanya kan tengah laut ya. Betul. Tapi tengah lautnya juga nggak yang jauh banget sampai ke daratan tuh susah gitu, enggak. Kita tetap pakai satelit kayak gitu. Dan teman-teman bisa beli dengan harga terjangkau. Lalu ada paket-paketnya, misalkan second device diskon lah atau apa segala macam. Nanti setelah wifi-nya nyala, teman-teman udah bisa langsung pakai. Traveler, tunggu apa lagi? Kita udah kasih informasi yang banyak ke traveler tentang cruise ini. Jadi segera rencanakan wisata pesiar Anda dan hubungi TV2S Travel hanya di nomor di bawah ini. Karena kita punya promo-promo yang pastinya sayang banget kalau sampai kelewatan. Akhir kata, saya Citra pamit undur diri. Saksikan terus Travel Talks bersama dengan narasumber yang pastinya sangat informatif, dan juga jangan lupa untuk follow TV2S Travel hanya di @TV2. Sampai jumpa lagi di Travel Talk. Let's talk about your journey hanya di e-channel.